menjelaskan bagaimana cara mengklaimkan ERM BPJS karena kita sudah bridging, jadi kita uji coba menggunakan SIM RS Ganjar. Langkah yang pertama adalah pastikan dulu pada SML-nya itu sudah terpasang Coach ID tester atau Coach ID live bridging-nya, dan juga di VLAN-nya juga sudah terpasang. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita buat dulu rawat jalan. Di sini bebas untuk rawat jalannya, bisa dari rawat jalan atau IGD, tapi karena saya tidak ada rujukan, saya menggunakan dari IGD. Kemudian kita masukkan sesuai dengan dokter yang sudah kita mapping. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini pasien langsung kita buatkan SEP. Dapatkan SEP karena pasiennya dari IGD, kita masukkan aja dari IGD. Kita masukkan poli IGD-nya. Dan juga kita masukkan dokternya. Masukkan dokternya, dokter IGD. Karena kita pakai dokter IGD, SCP-nya rawat jalan. Ini kita simulasikan aja menggunakan pasien rawat jalan. Kemudian kita simpan. Oke, sukses. Secara otomatis SCP akan tercetak di data SCP. Nah, selanjutnya untuk melakukan perawatan. Nah, perawatannya bisa klik di sini. Kemudian sesuai dengan alur yang dijalankan adalah karena dia nantinya tidak kita klaimkan ke rawat inap, anggap simulasinya ini menjadi rawat jalan. Jadi langsung kita masukkan swab. Yang kita masukkan adalah swab dokter. Jadi karena ini adalah kita simulasikan rawat jalan, jadi tidak kita masukkan awal rekam medis. Oke, dilakukan oleh tingkat perutnya misalnya 80, alerginya misalnya seafood, kita pakai huruf kecil saja. Kemudian subjeknya misalnya mual, muntah. Nah, objeknya misalnya muntah 3 hari. Di sini asesmennya misal perut terasa sakit. Plannya misalnya kita buat plan minum obat rutin. Implementasinya misalnya kontrol 3 hari lagi. Kemudian evaluasinya misalnya kalau sudah tidak mual jangan sorry
tekan instruksi. Evaluasinya misalnya kita tampilkan monitoring saat muntah, ini contoh aja. Nah, suhunya misalnya kita buat 38, tensinya kita buat 120/90, misalnya berat badannya kita buat 78, tinggi badannya kita buat 160, LR-nya kita buat misalnya 110, nadinya kita buat 98, misalnya SpO2 kita buat 98, sama GCS-nya kita buat 16, kompos mentisnya positif. Nah, simpan. Nah, kalau sudah, kemudian seandainya di sini mau dimasukkan juga untuk laboratnya atau resepnya, bisa dimasukkan di sini. Jadi misalnya resepnya kita buat saja obatnya ini kita buat 20 misalnya. Minumnya misalnya 2x1. 2x1. Kemudian obat 2 kita buat 10, di sini misalnya 1x1. Kemudian misalnya di sini kita buat 5, di sini kita buat 1x1. Oke, jadi langsung saja kita masukkan. Obatnya sudah masuk, kemudian kita masukkan juga untuk permintaan radiologinya. Sorry. Kita juga permintaan lab kita masukkan juga. Misalnya di sini kita contohkan kimia klinik saja. Misalnya seperti ini, atau mungkin ditambah div. Div feces. Kita tambahkan fecesnya di sini, misalnya yang kimia klinik tadi kita masukkan dulu sudah albumin. Terus untuk masukkan bilirubin, kemudian untuk fecesnya kita masukkan warna lendir, misalnya seperti ini, kita masukkan 3. Kita strip dulu, kita masukkan yes, oke. Kemudian radiologi juga kita masukkan, karena radiologi di sini diminta BPJS adalah satu permintaan satu tindakan. Jadi misalnya tindakan yang pertama adalah torak, kita simpan. Oke, kita harus lakukan permintaan 1 kali lagi. Misalnya ini search, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita lakukan pemeriksaan di laborat dulu, kita terima validasinya, kita validasi dulu, kita sampel. Kalau sudah kita sampel, kita ambil dulu, kemudian kita pilih hasilnya harus kita masukkan. Misalnya ini hasilnya biar tidak normal, kita masukkan 50. Ini masukkan 0,1. Untuk komanya pastikan titik, bukan koma. Ini kita masukkan positif. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya dia akan muncul di keterangannya. Ini kita masukkan petugas yang ada. Kita simpan. Oke, kalau sudah, kemudian di sisi radiologi juga kita masukkan juga untuk hasil radiologinya. Pertama, untuk radiologi rawat jalan kita masukkan satu persatu, atau kita ambil sampel, semuanya boleh. Nah, kemudian kalau sudah, kita masukkan hasil satu persatu. Misalnya hasilnya ini, kita masukkan di pemeriksaannya seperti saya contohkan di sini adalah ini contoh saja, teman-teman. Nah,
kita masukkan dulu. Satunya juga kita masukkan juga untuk hasilnya. Ini kita masukkan tolak. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah, kemudian kita masukkan juga untuk resumenya. Jadi nanti sebagai klaim kita, salah satunya adalah resume. Kita masukkan resumenya, kemudian kita masukkan dokternya, keluhan riwayat penyakit, masukkan dari sini, jalannya penyakit perawatan, bisa diambilkan dari swab ini, misalnya ini asesmennya ini, atau dari muntah ini bisa kita masukkan dari asesmen. Oke, kita masukkan dari asesmen, copy, kita paste di sini. Kemudian kalau ada penunjang yang positif, nah, bisa dipilih salah satu, ada yang positif. Oke, hasil laborat, kalau memang ada yang hasilnya misalnya nilai normal negatif, ternyata di sini berlendir, atau yang ini contohnya nilainya ini yang melebihi misalnya, maaf deh, untuk sorry diagnosa kita masukkan dulu, maaf, diagnosa harus kita masukkan dulu, lupa saya, 080 misalnya. Kemudian kita simpan, kita cek sudah ada. Kemudian yang laborat tadi kita cek dulu untuk memastikan bahwa datanya benar-benar sudah masuk semua. Oh, maaf, ini untuk hasil kesannya belum. Nah, ini belum masuk. Nah, saya seperti ini. Yes. Oke. Yes. Oke, sudah masuk. Kalau sudah, kita masukkan dulu untuk resumenya. Jadi pemeriksaannya semua sudah selesai. Jadi sudah bisa kita masukkan resume. Ini juga bisa kita masukkan. Data bisa kita ambil dari sini. Kita bisa pastikan di sini. Untuk yang positif bisa kita masukkan di sini. Hasil labnya kita masukkan yang nilainya tinggi, boleh. Untuk obat-obatan bisa. Oh, sorry. Obatan belum kita validasi, maaf. Kita validasi dulu obatnya. Kita simpan dulu obatnya. Yes, oke. Sekarang kita lakukan resume. Kita masukkan sekali lagi. Kita masukkan sekali lagi untuk swabnya. Kita blok, kita copy. Kita pilih salah satu, untuk obat sama kita masukkan yang dibawa pulang. Nah, kalau sudah, kita simpan. Dokter kita masukkan dan kita simpan. Oke, kalau sudah muncul di sini, sekarang kita lakukan klaim.
Nah, di sini secara otomatis data akan masuk ke sini. Nah, pada saat data masuk ke sini, kita lakukan klaim seperti ini. Secara otomatis data akan masuk ke dalam file yang ada di FHIR ERM BPJS. Yang penting datanya masuk semua. Kemudian kita lakukan simpan. Kita tunggu responnya. Kalau responnya sudah berhasil, kita bisa lakukan pengecekan di sini. Ya, tadi yang web yang punya saya tadi ada error sepertinya, harus dihapus dulu historisnya. Nah, kalau datanya nanti sudah masuk, data akan terkirim di sini. Kemudian akan ada tanggal kirimnya tanggal berapa, kita lakukan klaim. Muncul datanya di sini, yang kita masukkan nanti akan tampil di sini secara otomatis untuk pasien rawat jalan. Masuk. Kemudian untuk komposisinya juga kita cek. Masuk juga. Tanda tindakannya juga masuk. Untuk praktisinya kita juga sudah masuk. Untuk ininya kita juga sudah masuk. Prosedur tidak ada karena kita tadi tidak melakukan cons ID 9. Nah, itu biasanya untuk rawat inap, karena untuk rawat inap. Medication kita sudah masuk. Ini data single response delivery-nya kita juga sudah masuk. Data lab-nya kita juga sudah masuk karena dia abnormal, ada HEC dan ada wiki juga. Kemudian untuk radiologinya, nah dia dua-duanya sudah masuk. Nah, itulah contoh pengiriman yang ada di ERM. Mungkin itu. Terima kasih dari saya, semoga bisa dicoba cara penggunaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.